Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Mafja Podcast, kreatif, inovatif, dan produktif. Kali ini saya sudah bersama dengan mahasiswa UIN Zaizu yang akan menemani podcast kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih ya, kan ada yang bilang katanya tak kenal maka tak sayang. Iya benar banget. Oke, nah boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu biar pemirsa di rumah pada kenal nih. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Zahrotun Nurul Ramadhani, bisa dipanggil Zanura. Jadi Zanura itu nama singkatan dari nama lengkap saya, Zahrotun Nurul Ramadhani. Saya mahasiswa semester 7, jalan ke semester 8, Prodi Pendidikan Agama Islam di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Oke, aslinya memang Purwokerto atau? Aslinya orang Purwokerto. Iya, asli. aslinya orang Purwokerto. Berarti ngekos nih PPL di Iya, Bukateja? PPL di sini ngekos Di dekat sini atau? Ngekos di dekat sini, di daerah Terminal Bukateja. Oke, berarti nggak terlalu jauh ya PP gitu. Dekat, iya, deket lah. 7 menit mungkin ada. Oke, nah udah sejak kapan sih mulai PPL di SMK Ma'arif Bukateja ini? PPL di sini tuh mulai tanggal 24 Januari. Itu sampai nanti 5 Maret 2022. Oke, terus nih penerjunan PPL di SMK Ma'arif Bukateja itu dipilih mandiri atau bisa menentukan sendiri dari kelompoknya, mungkin jurusannya gitu? Kalau PPL sendiri itu dari kampus sudah diplot-plotkan, sudah, iya, jadi memang sudah secara sistem kayak gitu. Iya benar, sudah dipilihkan oleh pihak kampus, itu dibagi. Ditentukan juga tempat-tempatnya itu oleh kampus sendiri. Jadi kita nggak bisa milih sendiri kita mau gitu. Ngambil PPL di sekolah mana itu nggak bisa. Oke, berarti memang harus yang semester 7 atau misal udah kumlot nih semester 6 bisa ambil kayak gitu? Enggak, jadi kalau PPL itu memiliki persyaratan sendiri, ada persyaratan khususnya begitu. Oh gitu, berarti memang khusus untuk yang semester 7 ini? Iya. Kalau untuk semester 7 itu sebenarnya di Fakultas Tarbiyah aja, jadi di kampusnya kita itu PPL ada yang cuma 1 kali, ada juga yang PPL 2 kali. Untuk PPL-nya sendiri itu yang PPL 1 kali itu ada di fakultas lain selain Fakultas Tarbiyah. Kalau saya sendiri ini kan di FTIK itu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, kalau di saya sendiri itu PPL-nya ada 2 kali nih. Nah, yang pertama itu PPL 1, yang keduanya ini PPL 2. Jadi kalau yang PPL 1 itu masih kayak namanya micro teaching. Kita praktek sama kayak praktek ngajar kayak gini di sekolah langsung. Cuman kalau PPL 1 itu ngajarnya ke teman-teman kita sendiri dan itu di lab kampus gitu. Dan memang kayak kuliah biasa kayak gitu atau memang ada berapa bulan, seminggu kayak gitu? Ada makul kuliahnya sendiri. Kayak lagi perkuliahan biasa gitu ya. Oke. Nah, syarat-syaratnya apa sih sebelum kita bisa terjun langsung untuk PPL? Untuk PPL sendiri itu ada syarat-syaratnya, kita harus lulus BTA PPI. Jadi di program kampus itu ada program BTA PPI, baca tulis Al-Quran. Kita harus lulus itu pertama. Itu kayak golden ticketnya anak UIN Zaizu harus lulus BTA PPI dulu, baru kita bisa jalan ikut PPL 2, ikut nanti ada skripsi, munakosa dan lain-lain itu harus lulus BTA PPI dulu. Kemudian juga ada syarat-syarat lainnya nih, ada kayak kita harus lulus 120 SKS. Itu berarti sekitar 85% makulnya kita gitu. Terus juga ada beberapa makul-makul yang dikhususkan itu harus lulus dengan nilai minimal C begitu. Minimal C? Iya, itu kalau di kampusnya kita. Oke, terus jurusan apa aja nih yang ikut PPL di SMK Ma'arif Bukateja? Kalau jurusan yang ikut di SMK Ma'arif Bukateja ini ada 3. Itu ada tadris bahasa Inggris, kemudian tadris matematika, dan yang terakhir itu ada pendidikan agama Islam. Itu semuanya masuk di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, untuk mahasiswanya sendiri nih, ada berapa sih yang ikut PPL di SMK Ma'arif? Totalnya? Untuk mahasiswanya sendiri itu total ada 11 anak, 6 anaknya itu dari pendidikan agama Islam, kemudian yang 2 itu dari TBI, Tadris Bahasa Inggris, dan sisanya itu dari TMA.
Nah, boleh dong cerita apa sih kesannya pertama kali? Wah, Waduh. SMK bukan ya? Atau sebelumnya udah kepo-kepo dulu nih cari Instagramnya, YouTube. Iya benar-benar. Waktu kita dapat pengumuman PPL di SMK Ma'arif Bukateja ya. Itu sebelum kesini kita udah survei tempat dulu. Kita survei dari Purwokerto, wah lumayan jauh juga nih gitu. Tadi tuh awal kirain masih deket dari Purwokerto. Purbalingganya tuh kirain masih yang daerah. Gitu. Iya, ternyata loh kok waktu lihat maps, waktu kesini kan lihat maps, pakai maps itu kok jauh banget, kok nggak sampai gitu. Kirain kalau deket itu mau jalan dari PWT dilaju dari PWT ke PBG, tapi ternyata kok jauh banget gitu. Lumayan kaget sih, lumayan kaget. Berarti first time banget nih. Iya, first time banget. Ke daerah Bukateja. Iya, baru benar. Di PPL ini. Iya, baru karena PPL jadi pernah kesini. Oke, nah terus dapat guru pamong siapa nih di sini? Kalau saya sendiri itu dapat Bu Emi Ufroh. Berarti beda-beda dari per mahasiswanya itu beda-beda? Iya, dari per mahasiswanya itu beda-beda. Kalau di pendidikan agama Islam sendiri itu guru pamongnya ada 2, Bu Emi Fatma sama Bu Emi Ufroh. Untuk saya sendiri itu guru pamongnya Bu Emi Ufroh. Gitu. Berarti Bu Emi Fat dan Bu Emi Ufroh. Iya. Kesan pertamanya apa pas pertama kali datang ke sini? Selain jauh ya, selain jauh. Aduh jauh banget kesannya itu, apalagi. Kalau lumayan excited ya karena nggak pernah berekspektasi bakalan ngajar di SMK, apalagi dengan siswa yang dominan laki-laki gitu. Aduh, kayak tes mental juga ya. Iya. Deg-degan. Takut digombalin nggak nih? Kalau takut digombalin enggak, cuman apalagi ini anak SMK gitu, pasti lumayan unik, anak-anaknya lumayan unik gitu. Itu sih kesan pertamanya. Tapi susah nggak sih nge-handle mereka menurut kalian? Nge-handle-nya sih menurut saya nggak terlalu, tapi tetap ada tantangannya sendiri. Terus gimana rasanya first time pas masuk ke kelas? Tatapan anak-anak kan mungkin siapa gitu. Aku itu kalau di anak-anak kayaknya kesannya galak deh. Karena aku itu waktu pertama masuk lumayan dari kedisiplinan langsung harus disiplin itu harus disiplin kayak gitu. Pengalaman yang paling menarik nih kira-kira apa nih sejauh ini? Pengalaman yang paling menarik itu waktu masuk kelas kan itu mata saya mungkin tajam gitu ini. Apalagi kalau ngajar tuh pakai masker gitu. Waktu itu ini menarik sih, menurut saya menarik. Waktu itu masuk kelas terus waktu udah break itu anak-anak bilang, wah ibu ternyata ngajarnya asik ya, ngajarnya seru. Kirain galak banget bu, waktu di depan itu kayak gini. Kirain galak, ternyata ngajarnya asik. Terus sama anak-anak ditanyain, ibu PPL-nya nyampe kapan? Ditanyain kayak gitu. Nyampe 5 Maret, saya jawab kayak gitu. Kok sebentar banget bu, nggak ngajar di sini aja gitu. Nanti kan masih ada skripsian, harus ngerjain ini dulu. Kayak kalian ada UN, ada apa gitu. Saya juga harus skripsi dulu, nanti baru lulus gitu. Terus sama anak-anak bilang kayak gini, ya kalau udah lulus ngajar di sini lagi aja bu, biar sekolahnya kita jadi semangat. Wah di situ lumayan baper sih, terharu sama sikapnya anak-anak gitu. Wah ternyata akhirnya citra galaknya terpatahkan, terus seneng juga anak-anak jadi semangat sekolah gitu. Nah terus setelah itu mungkin ada minat kayaknya bisa nih ngajar di SMK Ma'arif kayak gitu. Ada nggak kira-kira ketertarikan itu? Ketertarikannya ada sih buat kayak kalau saya sendiri itu nggak ada niatan mendidik anak-anak. Saya ingin menjadi teman mereka dalam berproses dan terbentuknya mereka. Saya ingin menjadi teman bertumbuhnya mereka, begitu. Oke, itu bagus banget sih. Ya daripada menjadi guru harus kayak guru murid gitu kayak ada batasan gitu ada batasannya. Kayak kalau saya sendiri itu lebih kayak prefer jadi teman mereka dalam berprosesnya gitu. Cuman kalau prinsipnya saya waktunya belajar, ya belajar. Kalau belajar jangan main. Kalau waktunya main, ya main, jangan belajar kayak gitu loh. Jadi benar-benar menggunakan waktu semaksimal mungkin dan sebijak mungkin. Gitu sih Bu kalau menurut saya. Bagus banget. Terus juga tadi kan ada guru pamongnya 2. Nah, kira-kira udah dapat apa sih ilmu apa yang didapatkan dari beliau? Wah, kalau Bu Emi Ufroh itu menurut saya Masya Allah banget ya Bu. Itu guru pamong saya. Beliau ini pertama orangnya sangat humble, ramah, terus juga sangat cekatan banget. Jadi sebelum mengajar itu kan pasti ada persiapannya.
dan sama beliau itu sangat-sangat dibimbing. Apalagi waktu evaluasi itu benar-benar dikasih masukan banyak, dan kami benar-benar banyak belajar banget dari Bu Emi Ufroh itu. Oke, nah benar-benar guru yang menginspirasi kami sih. Banyak banget ilmu yang didapat berarti iya, ya. banyak banget. Terus kira-kira harapan kalian nih buat kedepannya, melihat kan udah di sini PPL, kira-kira kan pasti banyak kesan, aduh kenangan, kira-kira benar. harapan kalian untuk anak-anak lagi kedepannya kira-kira gimana? Kalau kedepannya buat anak-anak di sini, kita pengen mereka itu lebih punya semangat yang tinggi, terus kreativitasnya juga semakin berkembang. Itu harapannya juga semakin semangat buat belajar. Yang paling penting itu ada dorongan semangat belajarnya itu terjaga dan semakin meningkat gitu. Oke, nah selain pengalaman ngajar nih, kira-kira ada pengalaman apa lagi nih di SMK? Kita anak-anak PPL di SMK selain ngajar juga kita mendampingi ekskul. Yang udah kita dampingi itu ada ekskul pramuka. Terus kita juga melakukan pengembangan perpustakaan di SMK Ma'arif Bukateja. Kita melakukan pengembangan perpustakaan. Kemudian juga kita melanjutkan program-program sekolah yang sudah ada, seperti kita mengaktifkan kembali mading sekolah dan lain-lain begitu. Oh, sedang diusahakan. Iya, itu sedang diusahakan. Semoga sukses ya. Oke, nah untuk terakhir nih, kira-kira ada nggak sih motivasi belajar buat anak-anak SMK Ma'arif Bukateja biar dia semangat belajar dan bisa memotivasi mereka untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Yang pertama, kita harus nanemin ke diri kita kalau sukses itu penting. Semua itu butuh cuan. Kita realistis. Semua itu butuh cuan. Mau urusan sukses akhirat pun kita juga butuh cuan buat sedekah dan lain-lain, menolong orang, membahagiakan orang, dan tentunya membahagiakan diri sendiri. Itu juga butuh cuan. Jadi kita nggak bisa sukses tanpa proses, sukses tanpa pengorbanan dan tanpa jalan itu nggak mungkin. Jadi belajar itu penting banget, dan kuliah itu salah satu gerbang, salah satu jembatan menuju kesuksesan itu sendiri. Karena kalau di perkuliahan itu kita akan nemuin pintu-pintu yang sangat banyak untuk menemukan kesuksesan itu sendiri, begitu Bu. Oke, terima kasih sekali waktunya. Seru banget nih, seru banget ngobrol sama kalian. Semoga next time bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, sebelum ditutup mungkin ingin menyampaikan kesan dan pesan atau harapan untuk SMK Ma'arif Bukateja dan anak-anak dari SMK Ma'arif Bukateja ke depannya. Kesan dan pesannya untuk SMK Ma'arif Bukateja, semoga sekolahnya semakin maju, semakin menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak dan kita semua. Semoga menjadi taman surga bagi kita semua. Kemudian untuk anak-anaknya semoga semakin sukses, semakin semangat belajar, begitu. Amin. Terima kasih sekali Kak. Jangan kapok ya datang di podcast kita. Dan sukses selalu juga dibuat mahasiswa PPL dari UIN Zaizu. Sukses lancar skripsinya dan semoga banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini. Amin. Oke, gimana nih teman-teman di rumah? Seru banget kan podcast kita kali ini? Pasti sudah banyak sekali kalian mendapatkan informasi menarik dari mahasiswa PPL UIN Zaizu. Nah, buat kalian yang suka dengan podcast kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.